Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Abidong Satmaja. Uh, so I'm sorry about the other video. My audio is not very clear enough, so I have to make the new video. And I'm sorry, I have to turn off the camera because I have a fever. So I will presentation about the attitudes material. Stereotype and change. Society changes over time while their reputation lags behind. Much of what is often considered British is derived from book, song, or play that were written long ago and no longer present modern life. Masyarakat berubah seiring waktu, sementara reputasi mereka tertinggal. Banyak hal yang sering dianggap khas Inggris berasal dari buku, lagu, atau drama yang ditulis sejak lama dan tidak lagi mewakili kehidupan modern. Salah satu contohnya adalah kepercayaan bahwa Inggris adalah tanah tradisi. Ini yang diklaim sebagian besar brosur wisata. Klaim tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dalam kehidupan publik dan pada kontinuitas politik selama berabad-abad. Namun dalam kehidupan pribadi mereka sehari-hari, orang Inggris sebagai individu mungkin kurang cenderung mengikuti tradisi dibandingkan dengan kebanyakan orang di negara lain. Ada sangat sedikit adat kuno yang diikuti oleh sebagian besar keluarga pada acara-acara khusus. Negara ini memiliki sedikit parade atau prosesi lokal yang dengan akar rakyat asli daripada kebanyakan negara lain. Bahasa Inggris juga memiliki lebih sedikit ucapan atau peribahasa yang umum digunakan sehari-hari daripada banyak bahasa lain. Stereotype image of London city man wearing a bowler hat. Citra stereotype dari pria kota London mengenakan topi bowler. Sebenarnya topi itu sudah lama tidak digunakan. Dan makanan dan minuman memberikan contoh lain dari British atau Inggris adalah sarapan Inggris yang didahului dengan sereal, dengan susu, dan diikuti dengan roti panggang, mentega, dan selai jeruk. Semuanya dicuci dengan banyak teh. Faktanya hanya sekitar 10% orang Inggris yang benar-benar melakukan sarapan seperti ini. The image of Britain as a tea-drinking nation is another somewhat outdated stereotype, even when a British habit conforms to the stereotype. For example, the British love to clean. Citra Inggris sebagai bangsa peminum teh adalah stereotip lain yang agak ketinggalan zaman. Memang benar bahwa itu masih disiapkan dengan cara yang khas, tetapi lebih banyak kopi daripada teh yang dibeli sekarang di toko-toko negara itu. Bahkan ketika kebiasaan Inggris sesuai dengan stereotip, misalnya orang Inggris suka mengantri. Benar, mereka suka membentuk antrian setiap mereka menunggu sesuatu, tetapi tidak berarti mereka menikmatinya. Oleh karena itu, tampaknya salah untuk menyimpulkan bahwa kebiasaan mereka mengantri menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sabar. Tampaknya kebencian Inggris harus menunggu dan memiliki kurang sabar daripada orang-orang di negara lain. English versus British. Because English culture dominates the cultures of the three nations of the British Isles, attitude and values among the people of the fourth nation are very similar. They are not identical, and that is often regarded as the typically British may, in fact, be only typically English. Karena budaya Inggris mendominasi budaya tiga negara lain di Kepulauan Inggris, sikap dan nilai-nilai di antara orang-orang dari 4 negara tersebut sangat mirip, namun mereka tidak identik. Yang sering dianggap sebagai biasanya Inggris, mungkin sebenarnya hanya biasanya orang British. Ini terutama benar berkaitan dengan satu karakteristik anti-intelektualisme yang terkenal. Disrespectfully true with regard to one notable characteristic anti-intellectualism
Among many people in British, there exists a suspicion of intelligent education and high culture. Di antara banyak orang Inggris, ada kecurigaan kecerdasan, pendidikan, dan budaya tinggi. Guru dan staf di sana, guru dan staf akademik di sana, meskipun dihormati, mereka tidak biasa menyatakan bahwa kualifikasi akademik mereka atau gelar mereka kepada publik atau dunia pada umumnya. Dan tidak juga pada profesor yang akan berharap ditangani sebagai profesor atau dianggap profesor pada setiap acara, kecuali acara yang benar-benar formal. There are large sections of both the upper and the working class in Britain who traditionally at least have not encouraged their children to go to university. Ada sebagian besar kelas atas dan pekerja di Inggris yang secara tradisional tidak mendorong anak-anak mereka untuk pergi ke universitas. Kurang antusiasmenya untuk pendidikan ini menurun secara lama. Masih belum biasa bagi orang tua untuk mengatur pribadi ekstra untuk anak-anaknya, bahkan di antara mereka yang dapat dengan mudah membayar pendidikan atau kuliah anaknya. This attitude can be found in all four nations of the British Isles. However, it is probably better seen as the specifically English characteristic and not the British one. Sikap ini dapat ditemukan di keempat negara kepulauan Inggris, namun mungkin lebih baik dilihat sebagai karakteristik khusus Inggris, bukan sebagai orang British semuanya. Contohnya, Scotland selalu menempatkan nilai tinggi pada pendidikan. Orang Irlandia dari semua kelas mendapatkan nilai tinggi untuk menjadi cepat, siap, dan mampu dengan kata-kata. Dan orang Wales terkenal dengan mengekspor guru ke bagian lain Inggris dan sekitarnya. Multiculturalism. The third reason for causing about generalization relates to the large-scale immigration to Britain from the place outside the British Isles in the 20th century. Ketiga alasan untuk berhati-hati tentang generalisasi berkaitan dengan imigrasi skala besar untuk Inggris dari tempat-tempat di luar kepulauan Inggris pada abad ke-20. Di kota-kotanya, Inggris adalah masyarakat multikultural. Ada daerah-daerah London, misalnya di mana gaya hidup India yang berbeda mendominasi, dengan tokoh-tokoh India, pakaian India, bahasa India, karena di sekolah-sekolah hingga 90% siswa mungkin orang India. Gaya belajar khas India cenderung terjadi. These new British people have brought widely differing sets of attitude with them. Orang-orang Inggris baru ini telah membawa sikap yang sangat berbeda dengan mereka. Misalnya, sementara beberapa tampaknya tidak lebih peduli dengan pendidikan untuk anak-anak mereka daripada orang-orang yang dalam budaya Inggris tradisional. Yang lain tampaknya lebih peduli dengan itu. Oleh karena itu, mungkin masih mungkin untuk berbicara tentang karakter Inggris pada umumnya. Bahkan orang-orang Inggris baru telah membuat kontribusi mereka sendiri untuk kehidupan dan sikap Inggris. Mereka mungkin telah membantu membuat orang lebih formal. Mereka telah mengupas sifat tokoh sudut. Festival yang paling populer dan dihadiri dengan baik di seluruh Inggris adalah Karnival Bukit Nating
tahunan di London pada akhir Agustus, yang merupakan inspirasi dan asal Karibia. Mungkin segini saja. Maybe this enough for my presentation. Thank you for watching, and once again, I'm sorry about the other video. Goodbye.